Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Berbicara mengenai prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, keberhasilan suatu kegiatan evaluasi akan dipengaruhi pula oleh keberhasilan evaluator dalam melaksanakan prosedur evaluasi. Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi, dan pengembangan prosedur evaluasi pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentunya harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi adalah membuat perencanaan. Perencanaan ini penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi secara menyeluruh. Implikasinya adalah perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai dan komprehensif, sehingga perencanaan tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya, seperti yang pertama, pentingnya analisis kebutuhan, kedua, menentukan tujuan penilaian, ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, 4. Menyusun kisi-kisi, 5. Mengembangkan draft instrumen, 6. Uji coba dan analisis soal, 7. Revisi dan merakit soal atau instrumen baru. Langkah selanjutnya yang harus kita ambil yaitu pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Dalam pelaksanaan tes maupun non-tes tersebut akan berbeda satu dengan lainnya, sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaan tes lisan, misalnya, guru harus memperhatikan tempat tes diadakan. Tempatnya harus tenang, enak dipandang, dan tidak menyeramkan, sehingga peserta didik tidak takut dan gugup. Guru harus dapat menciptakan suasana yang kondusif dan komunikatif, tetapi bukan berarti menciptakan suasana tes lisan menjadi suasana diskusi, debat, atau ngobrol santai. Setelah pelaksanaan evaluasi, yang perlu kita lakukan adalah monitor pelaksanaan evaluasi. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum. Tujuannya untuk mencegah hal-hal yang negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Monitoring mempunyai dua fungsi. Pertama, untuk melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi. Kedua, untuk melihat hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi terjadi. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna.
data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil penelitian, yaitu men-skor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk men-skor atau memberi angka, diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan norma tertentu. Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa huruf atau angka. Melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Langkah selanjutnya yaitu pelaporan hasil evaluasi. Laporan kemajuan belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konsisten dengan pelaksanaan nilai di sekolah. Kedua, memuat perincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Ketiga, menjamin orang tua akan informasi permasalahan peserta didik dalam belajar. Keempat, mengandung berbagai cara dan strategi berkomunikasi. Kelima, memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Laporan kemajuan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis. Pertama, laporan prestasi mata pelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Prestasi peserta didik dilaporkan dalam bentuk angka yang menunjukkan penguasaan kompetensi dan tingkat penguasaannya. Yang kedua, laporan pencapaian yang menggambarkan kualitas pribadi peserta didik sebagai internalisasi dan kristalisasi setelah peserta didik belajar melalui berbagai kegiatan, baik intra maupun ekstrakurikuler. Langkah terakhir yang harus kita tempuh yaitu penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, terdapat 5 penggunaan hasil evaluasi untuk keperluan sebagai berikut. Pertama, laporan pertanggungjawaban dengan asumsi banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil evaluasi. Oleh karena itu, laporan ke berbagai pihak sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang kedua, seleksi dengan asumsi setiap awal dan akhir tahun terdapat peserta didik yang masuk sekolah dan menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, di mana hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi baik ketika masuk sekolah atau jenjang atau jenis pendidikan tertentu selama mengikuti program pendidikan, pada saat mau menyelesaikan jenjang pendidikan maupun ketika masuk dunia kerja. Yang ketiga adalah promosi. Dengan asumsi prestasi yang diperoleh akan diberikan ijazah atau sertifikat sebagai bukti fisik setelah dilakukan kegiatan evaluasi dengan kriteria tertentu, baik aspek ketercapaian kompetensi dasar, perilaku, dan kinerja peserta didik. Yang keempat yaitu diagnosis. Dengan asumsi hasil evaluasi menunjukkan ada peserta didik yang kurang mampu menguasai kompetensi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan diagnosis untuk mencari faktor-faktor penyebab bagi peserta didik yang kurang mampu dalam menguasai kompetensi tertentu sehingga diberikan bimbingan atau pembelajaran remedial.
Bagi yang telah menguasai kompetensi lebih cepat dari peserta didik yang lain, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan tindak lanjut untuk mengoptimalkan laju perkembangan mereka. Yang kelima, memprediksi masa depan peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui sikap, bakat, minat, dan aspek-aspek kepribadian lainnya dari peserta didik, serta dalam hal apa peserta didik dianggap paling menonjol sesuai dengan indikator keunggulan agar dapat dianalisis dan dijadikan dasar untuk pengembangan peserta didik dalam memilih jenjang pendidikan atau karir pada masa yang akan datang. Cukup sekian pemaparan materi mengenai prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk setiap calon guru masa depan, tetap semangat belajar dan jangan lupa senantiasa mengevaluasi diri sendiri sebelum mengevaluasi peserta didik. Karena dimana kita ketahui bersama bahwa keberhasilan kita dalam mendidik adalah karena sering mengevaluasi diri sendiri dan mengevaluasi peserta didik kita juga. Syukron kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.